warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di hari ini adalah Sabtu malam Minggu pada tanggal 19 malam 20 Juni 2026. Dan alhamdulillah Erlisa of Air Dialog dan Musik di malam hari ini kehadiran tamu ini Bapak Kiai sekaligus panutan kita bersama. Beliau juga pernah menjabat sebagai camat di daerah saya, yaitu Camat Melonggo, dan beliau ini pengalamannya sangat luar biasa. Kita semua ngangsu kaweruh di malam hari ini karena momennya sangat tepat sekali, yaitu momen di bulan Suro. Di malam hari ini mungkin nanti bisa disampaikan dari Abah Yai Sulaiman Effendi ini untuk memberikan siraman rohani tentang makna suci dari bulan Suro. Kita ngaji roso dan kita bersama-sama belajar bersama di sini. Semoga ini akan nanti bisa membuat kita semua jadi memahami dan mengerti seperti apa sih makna suci dari bulan Suro yang seharusnya kita semua bisa menyadari dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bulannya orang Jawa, Pak. Satu Suro itu Jawa. Suro itu artinya berani. Berani mengoreksi diri sendiri. Wong Jawa itu orang yang paling adiluhung sak ngalam dunia itu orang Jawa, Pak. Karena ada cerita ya. Dalam buku Babat Tanah Jawi, Nabi Adam itu pertama kali diturunkan itu di Semenanjung Muria. Oh, berarti wong Jawa ini keturunan Nabi Adam. Gitu nggih. Makanya Kanjeng Nabi itu keturunannya wong Jawa. Makanya sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sifatnya seperti orang Jawa, lemah lembut, akhlakul karimah, sopan santun, ini Kanjeng Nabi. Kemudian ibu bapak sekalian, bahwa di orang Jawa itu ada istilah, berbagai istilah, yaitu petung, hitung-hitungan kelahiran seseorang. Hari itu ada 7, yaitu hari Ahad, ini neptu dinolan pasaran ada 5, Senin neptu dinolan pasaran itu ada 4, Selasa itu 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, paling tinggi hari Sabtu. Kalau Legi itu 5, Pon itu 7, Wage 4, Paing Kliwon 8. Ya. Nah, malam ini adalah malam Ahad. Ahad nopo, Bah? Ahad nopo niki ya? Kula mboten napa. Wingi Jumae, Jemuah Paing. Sabtu Jumat Paing, Sabtu Pon, Ahad Legi. Ahad Legi. Ahad niku 5, Legi 5, jatuh pada 10. Siji bareng nyawiji, 10 bareng gayuh. Artinya kita bersama-sama. Selawe bareng lawe, 50 bareng nyaket, 60 bareng idak, 100 bareng mutus, 1000 bareng maju bareng podo mempeng, saiyek sewu kapti, sing rawe-rawe dirantas, sing malang-malang diputung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Holopis kuntul baris, sing rawe-rawe dirantas, sing malang-malang diputung. Kemudian Mbak Dinda Kirana yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini menjadi orang Jepara itu memang syukur sekali, bangga menjadi orang Jepara, karena Jepara ternyata adalah pusat dari segala-galanya. Jepara ini menurut Koran Suara Merdeka tahun 1998 mempunyai kekayaan 141 titik harta karun, baik di darat maupun di lautan. Luar biasa ini, nanti kalau benar-benar bisa digali oleh masyarakat Jepara
alangkah kaya rayanya orang Jepara. Insya Allah setiap bulan warga Jepara bisa mendapatkan gaji itu minimal itu 20 juta Mbak Dinda Kirana. Luar biasa. Sebulan itu. Iya. Kemudian di sana disebutkan ada 11 titik sumber minyak bumi yang ada di Kabupaten Jepara. Satu sudah saya temukan, yaitu di Mayong sana, di dekat lapangan sepak bola. Dulu pada saat pemerintahan Belanda sudah pernah digali, tapi karena dia akhirnya diusir oleh Jepang sehingga gagal. Kemudian waktu saya camat di Kedung, para nelayan laporan dengan saya, Pak Camat, bahwa di tengah laut ternyata ada kilang-kilang yang menunjukkan ada tambang minyak di tengah laut, Pak. Saya buktikan, betul sekali itu. Baru 2 itu yang saya ketahui. Di Pungrok juga ada katanya. Kemudian di Mandalika, wah semuanya ada 11 titik. Luar biasa orang Jepara. Hajinya juga terbesar di Jawa Tengah setelah Kodia Semarang, itu Jepara. Jumlah orang yang mau pergi umroh itu setiap tahun tidak kurang dari 4.000 orang Jepara ini. Makanya di Jawa Tengah ya. Iya, saya buatkan replika Ka'bah. Ya, saya lengkapi dengan Mas A ini untuk sa'i, kemudian jamarot untuk melontar jumrah. Sudah saya siapi semacam itu. Saya mohon doa restu pangestu Mbak Dinda Kirana, semua kru Radio Erlisa, supaya nanti bisa sukses jadi menjadi kebanggaan di Kabupaten Jepara. Jepara yang jamaah hajinya banyak tapi belum mempunyai itu. Insya Allah menurut informasi dari Kabak Kesra Setda Jepara, kami juga mau dibantu, Pak. Kemarin kami sudah dipanggil, tapi berapa jumlahnya belum mengetahui itu, Pak. Tapi sudah ada panggilan untuk audiensi gitu. Ya, alhamdulillah. Itu Mbak sebagai opening dari malam ini yang akan kita berbincang-bincang sampai kita nanti bisa mencapai pada kisi-kisi yang telah Mbak Dinda Kirana sudah sampaikan pada saya. Monggo Mbak. Matur nuwun Abah Yai Sulaiman. Ini setidaknya buat kita semua, terutama kami yang hadir di Jalan Pemuda ini dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara yang menyaksikan TikToknya Radio Erlisa FM Jepara, sedikit banyak mengetahui tentang sosok seorang Abah Yai Sulaiman Effendi ini seperti apa, kiprahnya dari mulai muda sampai sekarang. Ternyata perjuangannya untuk Kabupaten Jepara ini sangat luar biasa, dan prestasinya juga wah nggak ada kayaknya satu-satunya ini apa ini satu-satunya kayaknya yang mulai dari menitik karir dari bawah sampai melejit, dan per bupati itu mengenal Abah dengan baik dan memberikan prestasi dengan baik, memberikan penghargaan yang luar biasa. Sampai pada terakhir adalah Bapak Hendro Martoyo, terus setelah itu Abah pensiun. Matur nuwun Abah ini terkait dengan tadi yang disampaikan Abah, yaitu tentang makna bulan Suro. Banyak sekali yang mungkin ini hanya mendengar dan katanya gitu Abah. Jadi saya juga pengen tahu yang sebenarnya Suro, di bulan Suro ini sebetulnya makna sucinya itu seperti apa. Konon ada yang bilang ya, ini tidak boleh punya gawe di bulan Suro, tidak boleh nyunatake di bulan Suro, tidak boleh mantenan di bulan Suro. Terus kemudian ada hal-hal yang memang jangan dilanggar di bulan Suro. Kita mengucapkan apa saja pantangan. Nanti danyangnya tidak boleh. Nanti kena tulak balak. Nanti kena balak gitu. Nanti kena balak. Nah, hal-hal seperti ini kan kami hanya dengar katanya. Monggo si Abah untuk memberikan pengertian dan juga
meluruskan dan juga mungkin seperti apa yang benar begitu ya Abah, supaya kedepannya nanti kami punya patokan begitu Abah, karena saking kebodohan kami, ketidakmengertian kami, sehingga kami ingin sekali karena menghadirkan Abah di sini, Abah berkenan, kami ingin sekali ngangsu kawruh tentang ini, ngaji roso ini Abah, monggo. Terima kasih Mbak Dinda Kirana yang telah memberikan berbagai pertanyaan yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya lewat Radio Erlisa ini. Mudah-mudahan kita semakin diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di sini, saya sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapapun mereka yang mendengarkan siaran Radio Erlisa ini, ya Allah, bagi yang sedang kurang sehat, Engkau sehatkan ya Allah. Amin ya Allah. Engkau usir semua penyakitnya, amin. Ya Allah. Engkau bakar penyakitnya ya Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karimmu ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudaraku pemirsa, pendengar setia Radio Erlisa yang saat ini punya banyak hutang di mana-mana ya Allah, segera Engkau lunaskan ya Allah. Amin. Atau yang dihutangi dolali semuanya ya Allah. Bank-bank yang menulis lunas semua ya Allah. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang berikutnya ya Allah, para pendengar yang setia ini dari Radio Erlisa ya Allah, mungkin ada yang masih perawan, masih joko, masih dudo, masih rondo ya Allah. Temukanlah jodohnya di malam hari ini ya Allah, lewat hari Ahad ini ya Allah, hari yang ke-10 bareng gayuh ini ya Allah. Engkau temukan jodohnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan Engkau jodohkan ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad akan semakin memenuhi jumlah kuota yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai umat yang terbanyak di antara para nabi-nabi sebelumnya. Mbak Dinda Kirana yang sangat kami hormati, bahwa tadi memang saya sebutkan orang Jawa itu punya kelebihan yang adiluhung, Mbak. Bayangkan orang lain tidak punya huruf tertentu, tapi wong Jawa duwe huruf sing jenenge Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Mangga Bathanga. Itu diawali dari Ki Aji Saka, saat itu mempunyai keris namanya Kuwala Sukma, disuruh memberikan kepada Kiai Syekh Subakir. 2 orang diutus untuk menyampaikan keris itu, tapi di tengah jalan orang itu Data Sawala, Hana Caraka ada utusan, ya. Data Sawala padha tukaran karena rebutan keris itu. Ya, enggak usah disampaikan pada kiai, kita aja. Akhirnya terjadi pro dan kontra. Data Sawala, 2 orang itu hebat semua, padha jayanya. Iya. Kekuatannya sama-sama jaya. Kuat gitu ya. Akhirnya 2 orang meninggal. Padha Bathanga mati berdua di tengah-tengah keris yang bertuah itu. Nah, oleh karena itu orang Jawa itu mempunyai doa yang luar biasa di dunia ini yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu namanya donga Caraka Balik. Caraka Balik itu nek ana udan ora bakal kepanasan, ana panas ora bakal kudanan. Itu Caraka Balik, Mbak Dinda. Betul, Mbak? Walian nggih. Iya. Jadi kalau diwatet itu nek ana udan ora kepanasan, ana panas ora kudanan. Apal lo dereng, Mbak? Ampun apal iki. Walian pokoke nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngotho bogoma nyaya jodapa lawa satada
Koroconoho diwalik Susah niku. Nah, ngoto bogomo itu artisipun Iya. anti bi istiqomah, taatlah dengan peraturan negara, dengan peraturan Allah, Kanjeng Nabi, dengan istiqomah. Pokoknya harus taat betul itulah, tidak boleh mencelang-menceleng, tidak boleh. Ya itu akhirnya Koroconoh itu kaf ro koro jim ha. Nah, itu yang tahu hanya Allah, itu rahasia Allah, tidak bisa disebutkan, itu rahasia Allah. Wallahu bisawab, tunggale alif lam mim, tidak ada yang mengetahui artinya, hanya Allah yang mengetahui. Yasin, alif lam ro dan sebagainya, seperti itu. Orang Jawa memang orang luar biasa, mempunyai budaya yang adiluhung atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita ini dititah oleh Allah menjadi orang Jepara, orang Jawa. Gitu Mbak Dinda di antaranya. Oleh karena itu kita juga mempunyai hitungan-hitungan Jawa yang sudah dikembangkan di Pulau Jawa. Itu dulu diawali oleh para sunan atau wali, dan alhamdulillah orang Jepara ini mempunyai eyang, mempunyai tokoh sesepuh wali namanya Raden Sahid Sunan Kalijogo, anaknya Adipati Wilotikto Jepara. Oh, luar biasa. Nah, saat itu Adipati Wilotikto itu wilayahnya sampai ke Tuban sana, Pak. Sampai ke Tuban, sampai ke Jawa Timur, dan beliau lahir di Tubanan. Oleh karena itu, beliau sekarang dimakamkan di Dermayu, perbatasan Keling dan perbatasan Kecamatan Kembang. Sekarang ini sudah dibangun makamnya bagus sekali oleh seorang janda yang namanya Bu Nani, orang Mayong. Orangnya tidak punya, namun setelah berziarah ke sana sampai rumah, uang ratusan ribu, itu satu rumah penuh dengan ratusan ribu. Akhirnya untuk membangun masjid itu, membangun hotel di Makkah Madinah sana untuk orang-orang haji dari Jepara, nanti tidak usah bayar, Mbak, katanya begitu. Ini belum jadi ini, karena dia merasa senang. Sunan Kalijogo menjadi kepala sunan, kepala wali di seantero Indonesia ini ternyata orang Jepara, orang hebat. Oleh karena itu Mbak Dinda Kirana, Allah ini memang menurunkan agama Islam itu sangat cocok untuk orang Jawa. Orang Jawa itu kalau membaca Al-Quran itu fasih, tidak seperti orang-orang lain itu. Kita ngajinya bagus ya. Bagus. Makanya juara-juara MTQ tingkat internasional kebanyakan orang Indonesia. Kemarin anak kecil dari Makassar, kemarin lagi orang Madura, kemarin lagi orang Pekalongan, kemarin lagi orang mana itu Lasem. Itu ternyata gudangnya orang-orang yang hafal Al-Quran, gudangnya orang-orang yang bersuara bagus Al-Quranul Karim ada di Indonesia. Dan Jepara ini ternyata yang sudah hafal Quran lebih dari 1.000 orang, Mbak Dinda Kirana. Wah. Sudah hafal khusus Quran. Jepara ya? Iya, karena apa? Tadi saya katakan orang Jawa itu dengan agama Islam tuh identik. Hitungannya yang sudah dikembangkan para sunan, kemudian dibuatkan peraturan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu hitungannya bulan dimulai yang pertama adalah Suro, Sapar, Mulut, Bakdo, Badiawal, mati lahir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Apit, kan? Besar lagi Suro malih. Nah, berarti awalannya Suro ya. Jadi ada 12
bulan yang ditetapkan oleh Allah. Dawuhnya Allah ini dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatis syuhuri indallahi isna asyara syahron. Jadi Allah ini membuat bulan itu ternyata 12 bulan. Sebelum beliau membuat bumi ini, dia telah membuat bulannya dulu. Nama bulan-bulan itu sudah dibuat. Kalau dalam Islam ya Muharram, kemudian Sofar, Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Seperti itu. Lah wong Jawa itu diubah sesuai dengan peraturan dari Kerajaan Mataram, Sultan Agung Ganyokrokusumo, Panembahan Senopati ing Ngaluga, Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Cocok sekali. Dan di bulan Suro ini, di bulan yang pertama itu ternyata mempunyai misteri yang luar biasa. Betul Mbak Dinda Kirana tadi. Termasuk di bulan Suro ini kan per desa-desa diadakan sedekah bumi. Betul. Nah, kayak gitu loh, Mbak. Jadi kita timbul pertanyaan kenapa di bulan Suro begitu. Jadi di bulan Suro ini memang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ke Yasrib itu di bulan Muharram, Pak. Makanya Muharram ini menjadi titik tolak untuk terjadinya kalender Hijriah. Awalan kalender Islam. Kalender Islam. Nah, di sana pada saat beliau hijrah ke Madinah dihadang oleh ribuan orang ingin membunuh Kanjeng Nabi dan para sahabat, tapi ternyata semua orang yang ada di sekitar rumah dan semua jalan sampai ke Madinah orangnya tertidur nyenyak semua itu. Nah, itu yang luar biasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Suro ini kita hargai Kanjeng Nabi benar-benar menyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai dari sana selamat disambut oleh sahabat Ansor. Dia dikawal oleh sahabat Muhajirin. Di sana langsung mendirikan pasar dalam arti marketing yang cukup luas dan mendirikan Masjid Nabawi. Ini hari bulan Suro, bulan Muharram. Makanya orang Jawa punya panduan yang namanya Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangestuti. Itu pedoman orang Jawa. Suro itu kekendelan, kewanen. Diro itu tenaga yang besar. Joyo jaya ningrat, punya kekuasaan yang luar biasa apapun itu bisa dikalahkan dengan lebur dening pangestuti, bisa dikalahkan dengan akhlakul karimah, bisa dikalahkan dengan sopan santun. Akhirnya dia akan mengikuti bagi kita yang mempunyai akhlakul karimah yang dipunyai oleh orang Jawa. Makanya wong Jawa hurufe iku ana sing jenenge pangkon, Mbak Dinda. Nek dipangku berarti mati. Nah itu Suradira Joningrat Lebur Dening Pangestuti. Ini falsafah huruf Jawa yang dikaitkan dengan Suro. Suro sendiri itu Muharram itu banyak terjadi. Nabi Adam diturunkan ke dunia. Kemudian di dunia dia dongo, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti,
Aku telah menganiaya diriku sendiri ya Allah. Oleh karena itu ampuni dosaku ya Allah. Jangan hanya dosaku ya Allah, tapi dosa anak cucuku, umatku semuanya ya Allah. Akhirnya Allah menerima. Ya begitu Adam, kamu sudah benar-benar menyadari, menyesali perbuatanmu karena saya melarang kamu makan buah khuldi, tapi karena bujukan istrimu kamu makan buah khuldi. Sekarang sudah saya ampuni, kamu sudah menjadi tidak punya dosa sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diterima oleh Allah, sehingga Nabi Adam bukan orang yang gendong dosa sebagaimana yang diberitakan oleh agama-agama lain. Nabi Adam itu gendong dosa diwarisno karo anak putu. Tidak. Waktu turun ke dunia sudah bersih seperti selaput lilin, selaput rasa, ibaratnya kain putih bersih, tidak punya dosa. Itu Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Nuh itu selamat dari banjir pegunungan Araras yang ada di India yang tertinggi saja itu bisa direndam oleh banjir. Itu akhirnya bisa surut di bulan Suro, tanggal 10 Suro ini. Iya. Nabi Ibrahim juga demikian, dibakar oleh Raja Namrud tapi tidak mempan sama sekali. Itu juga di bulan Suro. Ya. Kemudian Nabi Yunus pada saat naik kapal, jumlahnya ada orang 41, setelah dihitung oleh nakodanya lebih 1, padahal sudah di tengah laut. Siapa ini yang harus dikorbankan, harus diterjunkan ke laut? Diundi beberapa kali, ternyata Nabi Yusuf yang dapat undian dicegurkan ke laut. Nah, akhirnya dicegurkan ke laut, ditangkap oleh ikan hiu ya. Besar sekali. Ya, ikan besar masuk ke dalam perut. Suro itu dikeluarkan di darat, selamat dengan ceria bahagia. Itu Nabi Yunus. Iya. Suro juga. Nah, Suro juga. Ada lagi Nabi Musa, selamat dari kejaran Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, dan lain-lain banyak sekali itu Mbak Dinda Kirana. Jadi sebenarnya selamatlah, tidak ada larangan untuk orang itu harus berbuat menakutkan, tidak. Karena apa? Di bulan Suro ini Raden Said Sunan Kalijogo telah menyampaikan pesan. Begini pesannya: fi yaumi asyura asyrun tatazil biha isnatani walaha fatalun nukil. Di bulan Suro kamu harus melaksanakan 10 amalan. Makanya tidak boleh punya kerja, tidak boleh apa itu, nanti tidak terpengaruh Mbak Dinda. Lu raiso ngamal amalan dari Sunan Kalijogo itu. Maksudnya 10 itu amalan yang baik-baik begitu. Ya, karena apa? Suro itu bulan yang mulia, bulan haram menurut Allah. Jadi dipilih Allah itu bulan haram. Jadi maksud tidak boleh kok terus sunat tidak boleh, bukan. Nanti dia terus tidak berdoa. Diminta khusyuk. Ya, harus khusyuk di bulan ini. Beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faruddu ilallah. Apa itu? Sumu soli siljur aliman utwa ketakhil. Soli sumu soli siljur aliman utwa ketakhil. Nomor 1, harus sholatnya jangan sampai godang. Terutama sholat lail sebulan suntuk di waktu Suro itu harus tahajud Mbak Dinda. Jangan sampai tidak. Dan sholat witir. Nah, syukur ditambahi kalau pagi sholat duha. Betul jenengan.
Kemudian sumu, poso. Sumu itu poso. Posonya nanti kita adalah di tanggal 9, namanya puasa Tasu'a, dan yang ke-10 namanya Asyura. Nah, di tanggal 10 disarankan Sunan Kalijaga membuat bubur. Bubur itu supaya subur, supaya makmur, karena beras yang sedikit diudek terus bisa kanggo tonggo-tonggo cukup banyak. Dikasih pernik-pernik, ada serondeng, ada kacang, ada selamatan 10 suro, telur. Itu supaya apa? Kamu bersodakoh. Dawuh Kanjeng Nabi, tasoddaku inna sodakota tadfaul bala wa tajlibur rizqa. Sodakohlah kamu supaya jauh dari bala, dekat dengan rezeki dari Allah. Tapi banyak yang tidak melaksanakan, malah ya pergi kemana tidak tahu ujungnya. Sumu soli, sholat tadi sudah. Sumu soli silaturahim. Mbak Dinda mencarinya saat ini luar biasa. Bulan Suro ini kita niati silaturahim, Mbak. Silaturahim. Di sini ini gitu. Iya, walaupun dimanapun tidak masalah, kita bisa ketemu dengan Mbak Dinda. Ini namanya silaturahim. Siljur. Sumu soli siljur. Nah, setelah silaturahim disarankan untuk ziarah ke tempat orang-orang tua, guru kita, pini sepuh kita. Kalau masih hidup ya digawake opo, gula, kopi gitu. Tapi kalau sudah mati ya Anda didoakan dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kiai itu siljur, ziarah. Aliman, orang-orang yang alim, para wali, para tokoh-tokoh masyarakat. Aliman waktahil, di bulan Suro ini harus mampu mencari satu orang yang sakit untuk kita tilihi, kita beri jajan, kita beri uang. Mbak Dinda sudah pernah menemukan satu orang sakit? Sampun. Oh, sampun. Sudah dilihat sudah menengok. Wah, luar biasa ini. Salah satu guru pengajar di sekolahan kami. Alhamdulillah, berarti sudah mengamalkan. Iya. Sumu baru akan nanti sholat sudah. Silaturahim hari ini. Iya. Kemudian ziarah ke para wali. Kemudian itu menengok orang sakit. Kalau tidak ada di desanya, cukup ke rumah sakit banyak itu. Tapi saya belum sempat. Waktahil yaitu pakai celak. Sudah pakai celak? Sampun. Nah, alhamdulillah. Kesunatane wong kaum wanita itu pakai celak. Itu bisa nambahi tambah 5 kilogram itu kalau ditimbang. Iya betul, lebih cerah, lebih ceria. Dan sehat di mata. Waktahil ya. Waktahil, celaan itu bisa menjaga meripat kita. Nanti di saat tua kita tidak blawur. Amin. Masih tetap tajam. No, waduh, di tempat jauh ada uang ratusan. Abang-abang ketok itu kisah. Ya, saya teruskan ya. 12 langkah ini. Sumu soli siljur aliman waktahil rasal yatimim saha tasodak waktasil rasal yatimim saha. Usaplah kepala anak yatim piatu, seperti Mbak Dinda ini kan yatim piatu. Nanti saya usap, nanti saya kasih sedekah, Mbak, jangan khawatir. Yatim piatu tua. Ya, tidak apa-apa. Nah, daripada cari ya kangelan, ya seadanya nanti tak usap. Harus mau nanti, tak usap harus mau. Rasal yatimim saha tasodak, dikasih sangu disodakoi, waktasil disunatkan. Kalau suro ini
mandi tengah malam, Mbak. Nggih. Sebelum sholat tahajud, Nggih. sholat lail disunahkan untuk mandi besar. Mau mandi besar. Iya, niatnya mensucikan diri gitu. Iya. Sadus jinabat status besar, pokoknya menghilangkan dosa-dosa ya Allah, menghilangkan penyakit ya Allah. Kata para dokter ahli saraf, barang siapa yang mandi di tengah malam lebih dari jam 1, kurang dari jam 4, kira-kira di antara itu, maka tidak akan terkena stroke, tidak akan terkena penyakit saraf. Sudah pernah mandi, Mbak? Mandi. Udah. Mandi ya sering ya. Syukur. Kalau ingin sehat betul, mandinya di laut, Mbak. Ungkum di laut. Ungkum di laut. Yang bagus itu adalah tanggal 15. Saat bulan purnama itu ada namanya pasang berbani. Bulan mempunyai kekuatan untuk menarik air laut cembung. Di sana ada obatnya. Tanggal 15 itu 15 Jawa, Bang. Jawa, ya Suro itu. Iya. Ini tanggal pinten ya, Bang? Kalau Suro. Ini tanggal 5. Oh, 5 baru 5 ya. Jadi kita upayakan. Kita ngitung dari sini nanti tanggal 15. Tanggal 15 itu paguyuban saya Ngawulo Gusti yang dipimpin sekarang, saya dulu pendirinya saya serahkan Pak Sabto Heru Ananto Rangkuasen, nanti mengadakan mandi bersama kungkum di Pantai Bandengan, Tirta Samudra. Nanti pada saat bulan purnama. Nah, bulan purnama itu kapan? Menurut Kanjeng Nabi tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, 15. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa hari putih Yaumul Bid 13, 14, 15. Malamnya mandi di kungkum di laut. Ya, sampai pokoknya anulah sing tercep itulah. Yang tercep boleh mentas ngoten nggih. Wonten doa-doanipun menika? Oh, wonten. Kapan tak kirimi jenengan. Nggih. Ya. Nek bareng-bareng kan mboten wedi. Oh, mboten. Makanya justru kita setiap tahun sudah mengadakan, dijaga biasanya dari Pak Koramil Kota ya ikut hadir, Polsek Kota ya hadir, Satpol PP hadir, Pak. Nggih. Terus dari Basnas ya, Pak, yang mengurusi Banser. Bukan Banser, yang mengurusi musibah itu apa ya, yang kantornya di Ngerenggeng gitu loh. BPBD ya? Nggih, nah BPBD. itu juga hadir untuk mengamankan supaya tidak terjadi ketenggelaman pesertanya itu. Jadi itu Rosal yati mimsaka tasodak waktasil. Waktasil itu mandi. Terus yang berikutnya kolim dufuro. Di bulan Suro itu kita diminta untuk ngedoi kuku, Mbak. Setahun sekali itu kan ngedoi kuku, makanya saya kukunya tidak ada kukunya lah. Nah, saya kedoi sudah. Mbak itunya mana? Sudah. Wah, bagus. Tanpa saya aturi masukannya kan sudah semua. Ya. Minjang di hari Jumat kemarin. Ya, bagusnya Jumat kesunatannya. Kolim dufuro wasi alal iyal, untuk menggembirakan seluruh keluarga. Suami digembirakan, anak cucu digembirakan. Dengan apa? Istri juga digembirakan, supaya istrinya makin senang. Suami harus menambah belanja. Ini biasanya mendino dikasih 50.000, di bulan Suro ini harus ditambah 2 kali lipat, 100.000 gitu, Mbak. Kirang apa niku? Kurang. Nggih, pokoknya harus digembirakan. Setelah itu semua keluarga, terutama yang sudah punya cucu, Mbak. Itu nek cara wong Jawa, nek Suro iki ngingoni anak putu. Kalau sudah punya cucu 12, disembelih ke wedhus,
Nah, Iki itu kerayanan makan bareng. Makan bareng. Itu wong Jawa itu. Jawa. Tidak untuk mantu, Nggih, nggih. tidak, tapi untuk tirakat tadi, tirakat menuju doa kepada Allah. Kemudian rasa kolim dufura wasi'alaliyal. Yang terakhir wasuratal ikhlas kul alfantasil. Harus membaca surat ikhlas sebanyak 1000 kali. Ini yang berat. Berat iki. Ini padahal kurang 25 hari kita harus membaca 1000 kali. Tekone surat al-ikhlasnya ghafal, Mbak. Iya. Cuma 1000-nya itu loh. Nah. Harus lek-lekan kadose nggih. Nggak, dibagi setiap hari 41, nanti mulai malam nanti 41 besok sampai ngoten. terakhir bisa. Mulai nanti malam Iya. bisa sampai akhir surah bisa, ngoten. akhir surah. Kalau dari mulai awal ya 35 Nggih. perharinya. Tapi karena kita sudah mulai tanggal 5 ya 41. Sudah saya hitung itu semacam itu. 41 kali per malam. Per malam. Iya, Insya Allah. Makanya di bulan Syura itu bulan yang penuh dengan misteri. Nggih. Tapi para Sakti ya bulan Syura. iya, tapi para wali itu tidak menunjukkan ceples seperti itu, tidak, tapi dengan penuh kinayah falsafah. Sudahlah, laksanakan 12 itu. Nggih. Nah, berarti kan tidak boleh ada sunatan, ada Nggih, nah itulah jawabannya. sedekah ya Allah. bumi, sedekah rukun dan Nggih, sebagainya. nggih. Ya, gitu Mbak Dinda. Nek ngaten kan kula kali Iya. mungkin sedaya masyarakat Ya, termasuk betul. pendengar Radio Elisa mulai memahami gitu nggih. Betul. Jadi tidak ada masalah. Nggih. Ingin berbuat apapun tidak ada masalah. Yang penting menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nikahan boleh, tidak masalah. Tidak masalah, Mbak. Silakan saja. Tapi ya itu jangan lupa sodakohnya Sedekahnya diperhatikan, dikeluarkan. sholatnya. Biasanya nek wong mantu jadi nganten kan sholatnya Nggih. anu Mbak dilewati, Dilewati. orang sholat, orang dipaisi kan, Nggih. makanya tidak boleh. Eman-eman Nah, wedake itu. lumper. Iya, Oh hanya itu alasannya ya. Alasannya hanya itu Ojo sebetulnya. ojo mantu di bulan Suro mundak engko ora jalan ke sholat Ya. karena pupuran niku wau nggih. Nah, kan eman-eman, kasihan. Eman-eman. Undang tukang rias sekarang tuh 15 juta ya Pak. Nggih. Kan eman-eman, Nggih, blobor kabeh harus pupurane itu. Padahal di bulan Suro harus selalu menjalankan tadi ya 12 Iya, amalan tadi yang betul. Abah sampaikan. 12 amalan itu harus Nggih, 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 nggih. dilaksanakan. Iya, ya itu sebetulnya. Bah, ini sebagai kesimpulan ya, Bah, apa sih yang harus kita lakukan? Nek mekaten loh nggih. Seperti yang apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu dalam bimbingan, selalu diingatkan Allah, kita terhindar dari hal-hal yang amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh, Bah. Kita tuh pengennya itu yang baik-baik, tapi kadang itu nafsu kita itu menguasai kita sehingga yang ma'ruf kita tinggalkan, yang mungkar kita jalankan gitu loh, Bah. Iya. Iya, karena kita dikuasai oleh nafsu. Nah, ini kesimpulan mawon, monggo, Bah. Ya, baik. Di closing statement. Ini saya simpulkan pertemuan dengan Mbak Dinda Kirana. Kembali farudduhu ilallah, eling lan waspada. Dawuhipun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wong akeh sing padha percaya iman marang Allah, sabar do sabaro. Zaman iki zaman edan, zaman wal kedual, mbok sandal, mbok gombal, mbok aspal do diuntal, dihukumi halal. Nggih. Mulane do sing sabar, dolar naik terus. Nggih. Sing sabar Mbak ya niku. Ojo do diuntal, ojo do dadi kadal. Angger ora kroncal-kroncal do diuntal iki Mbak. Zaman akhir, Nggih. zaman edan waya ing pambudi,
arep ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni boyo keduman milik kaliren wekasanipun delala kersane ngalah bejo becene wong kang lali isih bejo wong kang eling lawan waspada. Mulane kula panjenengan sami niki Allah ngendikaken sing awas lan waspada surate sing kula waos kala wau. Aning donya kudu eling lan waspada, ayo tansah eling marang Gusti kang suwiji, ayo padha ngaji sregep angupati ilmu, ayo padha bersatu ben tlatah Jepara tetep maju. Diselawati monggo. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa daraji atfatayaji rotal alamin ya uhailal ju diwal karomi. Ini kudu awas lan waspada zaman akhir akeh wong sing do lali karo paugerane ninggalno kitab Al-Qur'ane, ninggalno perintah salate, ninggalno sedekahe, wis pokoke lali paugerane. Masya Allah. Mulane mumpung jembar kalangane padang rembulane, Raden Syahid Sunan Kalijaga pesen mawanti-wanti karo anak putu perkara Raden Syahid niku ahli budaya, piyambake ngetokno tembang sing naminipun Ilir-ilir. Nggih, kita akhiri semanten. Baik kapan-kapan dipun sambung malih. Ingin kula matur niki nembe 1/10 sing kula siapke niku diterusake nggih, mboten rampung-rampung nggih. Kapan jane kesempatan kula akhiri. Sang saya dalu rasa biar kalintang kumedap titi sunyo tengah wengi lumprang gandaning puspita. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga umur kita panjang, tahun depan ketemu lagi. Matur nuwun Abah, ini sudah banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang Abah sampaikan di malam hari ini. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Kita semakin bisa mengerti makna suci dari bulan Suro ini. Suro ternyata bulan yang sangat sakti, bulan yang sangat kita hormati, dan bulan yang begitu memberikan keberkahan, memberikan kemakmuran, dan juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun Abah. Nggih. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ditutup kali. Dodo tiro
monggo sore mumpung padang rembulan